Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kita masih dalam semarak peringatan Hari Kelapa Sedunia. Kita akan bahas kegiatan menarik yang kemarin dilaksanakan oleh PT Sasa Inti dan tentunya bekerja sama dengan pemerintah di Minahasa Selatan. Ya Bu, dan saat ini sudah hadir dua orang narasumber kita, yaitu yang pertama Ibu Rida Admianti selaku Head of Stakeholder Relation PT Sasa Inti. Halo Bu, apa kabar? Baik. Baik ya Bu. Masih jet lag. Masih jet lag. Dan di sini juga sudah ada Ibu Rosiana Wijaya selaku Ketua Gerakan Ayo Cegah Stunting dari Rotary Distrik 3410. Ya, halo Maureen. Apa kabar semua? Ibu Baik. sehat semua ya, cerah ceria hari ini. Sehat. Sehat selalu ya Bu. Dan di saat ini kita tentunya akan cerita-cerita sedikit ya mengenai kegiatan yang kemarin dilaksanakan ya Bu. Dan itu tentunya masih dalam semarak peringatan Hari Kelapa Sedunia dengan mengangkat tema pola hidup sehat untuk generasi bebas stunting. Nah, Ibu boleh cerita sedikit aktivitas seperti apa yang kemarin dilaksanakan oleh PT Sasa Inti, Bu? Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kabar baik. Jadi sebetulnya acara yang dilakukan kemarin adalah keberlanjutan dari rangkaian acara cegah stunting yang sudah kita gagas bersama dengan Rotary selama 4 tahun ini. Jadi karena Sasa Inti Minsel ini punya kekhasan ya. Di sini adalah salah satu produk kami yang tidak ditemukan atau pabriknya hanya ada di Sasa Inti Minsel. Okay. Sasa Santan. Kita sebutnya bukan santan Sasa tapi Sasa Santan. Sasa Santan. Dan Sasa Santan ini atau Sasa Inti Minsel ini punya satu slogan. Nah, apa itu? Kalau Sasa slogannya Sasa melezatkan, kalau Sasa Inti Minsel Basantang. Basantang. Ya. Jadi itu kekhasannya. Kenapa? Karena hanya diproduksi santan. Dan kenapa ada di Minsel? Karena Minsel adalah negeri Nyor Melambai. Iya, Tempat di mana kita sejauh mata memandang isinya Kelapa adalah semua. kelapa. Jadi Sasa sangat peduli dengan keberlanjutan negeri Nyor Melambai, termasuk juga keberlanjutan kelapa, keberlanjutan generasinya tentunya gitu ya, dan keberlanjutan Sasa Inti Minsel juga tentunya gitu. Dan kenapa juga Sasa perlu punya perhatian khusus tentang kelapa, karena seperti kita tahu sebenarnya kelapa itu ada di seluruh Indonesia kan. Iya, betul. Tapi orang jarang sekali yang memikirkan keberlanjutannya, jarang memikirkan bagaimana replantingnya. Sehingga suatu hari mungkin saja kelapa itu bisa habis. betul. Jangan-jangan nanti malah negara tetangga yang suatu hari malah kelapanya akan lebih banyak daripada kita. Itu kalau dari sisi kelapa. Nah, sementara karena produk kami itu santan, sudah otomatis kalau kelapanya tidak ada, ya kita akan kesulitan mencari bahan baku. Kemudian kalau dari sisi sumber daya manusianya, kalau misalnya itu tidak kita pikirkan dengan baik dari jauh-jauh hari, kita akan kesulitan mencari tenaga kerja dari penduduk lokal. Bisa jadi karena kurang qualified, karena tidak cerdas, atau mungkin karena etos kerjanya tidak baik. Nah, kan sangat disayangkan negeri yang kaya ini ya, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, kemudian juga indah gitu. Tapi kalau sumber dayanya tidak juga bisa mengimbangi itu, nanti yang lebih banyak datang kan orang dari pulau yang lain atau bahkan dari negeri lain, kan sangat disayangkan. Jadi makanya dalam semarak perayaan Hari Kelapa Sedunia ini bertepatan dengan hal tersebut, kami membuat satu activity yang juga sebenarnya sudah dilakukan di kota lain, dan ini kami sengaja paskan gitu ya waktunya di bulan September. Acara gerakan Ayo Cegah Stuntingnya agak berbeda. Nah, jadi oke. dikaitkan dengan pola hidup sehat seperti itu. Ya, mungkin nanti untuk kegiatan detailnya kita bisa cerita-cerita sedikit ya bagaimana aktivitas kemarin ya Bu. Nah, untuk Ibu di saat ini kalau misalkan dari Rotary Distrik sendiri itu sebenarnya apa Bu, boleh dijelaskan sedikit? Oke. Dan sudah sejak kapan ya, maksudnya kenapa bekerja sama dengan PT Sasa Inti? Silakan. Halo Tribuners. Jadi Rotary itu adalah organisasi kemanusiaan sedunia yang cita-citanya cuma satu sebenarnya,
to do good in the world, berbuat baik di dunia ini. Jadi di dunia ada sekitar 1,4 juta jiwa sukarelawan yang mau berbuat baik. Kalau di Indonesia sekitar 2.500-an para pemimpin, pengambil keputusan, pemimpin komunitas, ya siapa aja, tetangga kita, wanita, pria, tua, muda, semua bisa jadi anggota Rotary. Tapi yang penting harus peduli kemanusiaan. Jadi Rotary sih sudah lama sekali ya di dunia ini, dari 1905. Tapi kalau untuk gerakan Ayo Cegah Stunting Bersama Sasa, kita mulai 2020. Nah, kenapa Sasa? Ya tentu karena Sasa juga peduli ya, dan kita juga mau gizi seimbang tuh bisa pakai produk-produknya. Seperti santannya ini kan bagus sekali nih. Dan kita masuk ke desa-desa, dari awal sampai sekarang sudah 350.000 ibu anak yang terdampak. Nah, jadi kita peduli hidup sehat, kita mau menurunkan angka stunting, mengedukasi. Sebenarnya edukasi lebih banyak yang kita lakukan untuk kader-kader posyandu. Jadi Rotary itu asasnya ini, Maureen, a service above self, pelayanan di atas kepentingan diri. Seperti saya ya volunteer, semua volunteer, kita turun ke lapangan, turun ke desa-desa. Kemarin sekitar pabrik Sasa udah ada 5 desa. Jadi kita mau bekerja sama terus, dan senang sekali dengan Bu Rida ini dan semua jajaran tim Sasa, CSR-nya benar-benar peduli gitu terhadap kemajuan anak bangsa, supaya anak kita jadi pintar ya, jadi sehat, jadi cerdas, ibunya juga, semuanya. Oke, baik. Jadi intinya punya satu visi begitu ya, untuk punya kesamaan untuk kepedulian tentang keberlanjutan, tentang pola hidup sehat untuk ibu dan anak juga ya, khususnya. Nah, mungkin kalau di acara kemarin itu aktivitasnya apa aja ya, Bu? Boleh diceritakan? Jadi kalau acara kemarin itu sebuah rangkaian. Kita mulai dari hari Selasa tanggal 24 itu ada pelatihan kader. Di mana pelatihan kader tersebut sebetulnya sudah pernah dilakukan 2 tahun lalu ya, Bu Rosi ya. 2 tahun lalu. Jadi pelatihan kader itu tajuknya Train for Trainer. Train for Trainer. Jadi para kader yang terpilih, yang aktif itu diciptakan menjadi trainer, konselor bagi kader-kader yang lain. Jadi satu kader diharapkan bisa mencetak 4 kader yang lain. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya, Bu Rosi ya. Ya minimal bisa mencetak 4 kader yang lain. Sehingga nanti akan berkelipatan, semakin banyak apa sih yang diajarkan. Nah, materinya ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga komplit. Materinya bukan hanya tentang gizi yang dibawakan oleh dokter dan dirancang oleh dokter juga. Kemudian ada tentang penggunaan alat untuk pencegahan stunting berupa mister tinggi badan dan juga kalender gizi yang nanti kita akan bahas terpisah. Kemudian juga ada tentang konseling. Jadi ada psikolognya. Kebetulan Ibu Rosi juga psikolog, saya juga psikolog gitu ya. Karena stunting ini bukan hanya tentang perkara gizi, tetapi juga tentang parenting. Tentang bagaimana kalau orang tuanya bermasalah, maka anak-anaknya juga tidak akan mendapatkan gizi dan pola asuh yang baik. Jadi kita akan sangat susah mengharapkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas kalau orang tuanya bermasalah. Kemudian yang tentunya tidak kalah menarik dari acara ini adalah tentunya semua ibu itu kan berusaha menyiapkan hidangan terbaik dan terlezat untuk keluarganya dengan versinya masing-masing. Tetapi dengan segala macam keberagaman latar belakang, pendidikan, gaya pola asuh ibu, setiap ibu itu belum tentu punya bekal yang cukup tentang gizi dan cara menyiapkan makanan yang murah, meriah, berasal dari pangan lokal, lezat, tapi juga bergizi. Gitu. Dan itu diajarkan oleh tim chef. Tim chef mengajarkan makanan-makanan yang berasal dari pangan lokal di sekeliling, bagaimana menyajikannya. Seperti kalau di Manado ini atau di Sulawesi Utara banyaknya ikan ya. Kemudian juga sayur-sayuran juga banyak ya. Kayak gitu. Nah, diajarkan dengan cara-cara yang sederhana. Kita nggak berpikir yang terlalu jauh karena ibu-ibu yang diajarkan juga ibu-ibu yang sederhana. Dan ditutup dengan lomba memasak. Menyiapkan menu cegah stunting untuk di posyandu, kudapan-kudapan ringan itu disajikan kemarin dan langsung dinilai oleh chef dari Jakarta. Seperti itu. Nah, Bu, untuk peserta yang mengikuti itu pesertanya dari mana aja ya, Bu? Untuk ibu-ibu yang ikut itu? Kadernya.
Nah, kebetulan kader-kader yang dipilih itu sebetulnya ada juga di kota lain. Jadi lomba ini tingkatnya nasional sebetulnya. Di tempat di mana ada pabrik dan kantor Sasa, di sana kader-kadernya dari ring satunya kita pilih. Nah, khusus untuk yang di Minahasa, kader yang terpilih ada dari Kecamatan Tenga. Dari desa terdekat, dari Rade, Molino, kemudian Tawaang, seperti itu. Ada 5 desa kalau nggak salah Bu Rosia. Iya. Mereka ikut, kemarin ada hampir 30 ibu. Dan ibu-ibu yang terpilih untuk ikut pelatihan sudah otomatis terpilih juga untuk ikut lomba. Ada hadiahnya loh. Oke. Hadiahnya berbentuk uang, nanti akan diumumkan di awal bulan November Menarik di tingkat sekali. nasional. Oke. Jadi beradu dengan ibu-ibu dari Jakarta, Cikarang, dan Probolinggo. Oke. Iya. Nah, Ibu Rosiana kan juga terlibat ya di sana, melihat langsung bagaimana antusias dari ibu-ibu sebagai kader atau peserta yang mengikuti. Iya. Nah, menurut Ibu bagaimana kesadaran mereka ya, baik itu sebelum maupun sesudah mengikuti pelatihan tersebut? Iya. Di awal sekali waktu 2021 waktu itu Bu Rida, tentu masih pengetahuannya masih kurang, kelihatan tentang stunting juga masih belum memahami gitu Belum ya. terlalu paham ya, Bu? Belum, tapi sekarang tuh udah bagus-bagus, mereka aktif, angkat tangan, jawab pertanyaan, malahan bisa menerangkan gitu, dan ada bidan juga waktu itu. Saya senang sih karena kalau menurut saya perempuan di Minsel Iya. itu berbeda. Nah, apa nih yang beda? Apa yang menjadi beda? Lebih ekspresif, lebih berani Oke. mengungkapkan, lebih independen gitu. Karena kalau kita pengalaman kita ya keliling-keliling banyak sekali di Jawa Barat, di tempat lain itu banyak yang tertindas oleh suami gitu. Kalau di sini mungkin terbalik katanya ya. Enggak sih. Tapi lebih independen, jadi lebih bisa mengungkapkan, dan kelihatannya makanannya bagus gitu. Jadi udah menurun jauh di sini dari awal sampai sekarang. Sekarang tinggal 2%-an stuntingnya. Karena makan ikan mungkin ya, jadi pintar-pintar. Makan ikan. Makan ikan, betul. Tapi juga memang menyadari bahwa pada senang makan yang enak kali dan sehat. Cuman yang murah itu saya belum tahu, diajarin chef kan dari Sasa. Jadi harus murah juga. Terus saya melihat waktu lagi Zumba ya, ada Zumba kemarin, banyak Oke. pesertanya. Wah, itu keren tuh. Seru sekali berarti Iya. memang aktivitas di sana ya. Itu kok bagus-bagus ya, maksudnya gayanya Lincah. itu banyak sekali yang cantik-cantik dan jago Zumba. Iya, banyak sekali. Terus rupanya dari gym ya waktu itu. Pokoknya keren dah. Agak sedikit lebih meriah Energetik dibanding begitu kota ya, lain. kalau Lebih open, lebih 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 ekspresif. terbuka. Ekspresif, Jadi betul. saya senang tuh sebagai perempuan, ya senang lah, karena wanita-wanita di sini kelihatan sih bangkit, benar nggak Maureen? Empowerment Lebih gitu. empower. Iya, jadi Perempuan di sini. bagus, sebab kalau stunting itu antara lain pernikahan dini, biarpun masih ada banyak katanya, banyak kecelakaan katanya ya, untuk pernikahan dini. Nah, itu kita harus cegah, tapi tidak berdaya gitu, biarpun masih muda. Jadi itu lebih baik mungkin dibandingkan daerah lain kalau saya lihat di Minsel ya. Tapi tetap pengetahuan ditambah untuk konseling, karena mereka harus bisa jadi konselor untuk keluarga-keluarga. Itu masih perlu ditingkatkan empatinya. empati. Jadi nggak boleh mengajarkan, tidak boleh menggurui. Kader tuh harus bisa begitu. Tidak boleh judging, Tidak menghakimi. Tidak boleh Nah, menghakimi. itu mungkin yang jadi Sulit. kesulitan di situ Ya. ya. Masih sulit. Saya lihat masih kasih nasihat, masih kamu mesti gini, mesti begitu. Nah, itu harus dikurangi. Kita ajarkan sebagai psikolog ya, Ya. bagaimana teknik konselor, jadi konselor lah. Di Sebetulnya desa. termasuk kenapa juga acaranya diubah tajuknya menjadi lomba, karena itu untuk mengubah persepsi menghakimi tadi. Jadi kita bukan cuma searah mengajarkan makanan bergizi, karena sebetulnya setiap ibu pasti pengen kasih makanan bergizi buat anak-anaknya. Jadi kita tinggal, kalau perempuan bilang tinggal touch up, tinggal dikasih make up sedikit. Nah, mereka Sudah kemudian oke ya? iya tinggal dibekali gimana sih platingnya, gimana sih cara bikin makanan yang terlihat mewah, padahal sebenarnya menunya di dalamnya di sekeliling banyak loh, gitu. Juga kreativitas sih. Jadi anak-anak itu kan suka susah makan, kadang-kadang bosan gitu-gitu aja. Jadi kita kasih inspirasi bagaimana kreatif supaya anak mau makan yang sayuran gitu, yang buah-buahan, yang sehat, bergizi seimbang. Oke.
Baik, ini pelatihan yang penting tentunya yang menjadi sasaran itu ibu-ibu para yang empower tadi ya, di satu rumah. Pasti kalau ibunya paham mengenai penanganan stunting, pasti satu keluarga terlindungi ya, dijauhkan dari stunting itu sendiri, dari makanan-makanan sehat yang disediakan di rumah tentunya. Betul. Makan ikan basantang. Ikan basantang. Dan santangnya harus sasa. Karena santang sasa ada omega 3-nya. Nah, itu penting buat otak. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit mengenai produk ini, Bu. Kita lihat di sini ada sesuatu yang baru, tapi apa ya begitu? Ini kemasannya baru. Kemasannya baru. Jadi baru, kalau pilih santan yang ada hatinya. Karena semua berasal dari hati. Memasak katanya pakai hati itu lebih nikmat. Karena memasak dengan cinta, Bu Rosi. Terus kemudian juga sama. Jadi kenapa kok Sasa perhatian sekali dengan semua hal ini? Karena Sasa punya satu misi menciptakan kebahagiaan melalui makanan yang mudah disajikan, lezat dan sehat. Kata-kata sehat itu berimplikasi banyak sekali, termasuk ke dalam salah satu, kami punya yang namanya Sasa Sustainability Framework. Jadi bagaimana Sasa sangat peduli terhadap keberlanjutan, dan itu ada 4 pilar. Pilar yang pertama adalah Platinum Care. Platinum Care itu bagaimana kita berkontribusi atau Sasa berkontribusi terhadap penciptaan masyarakat yang sehat. Salah satunya dengan inovasi-inovasi produk. Jadi sudah otomatis produk kami semuanya sudah lolos BPOM. Produk kami semuanya sudah certified halal. Kami juga sudah bersertifikasi keamanan pangan FSSC ya. Dan kemudian kami punya banyak inovasi juga untuk membuat produk ini lebih aman. Salah satunya Sasa santan ini yang menjadi ciri khas. Mungkin kalau Maureen masak santan atau pakai santan yang lain, berani nggak langsung diminum? Nggak berani. Nggak berani kan? Nah ini dijamin bisa diminum. Langsung bisa diminum. Kenapa? Karena teknologinya sama seperti teknologi UHT di susu. Nah, salah satu yang membuat santan itu orang bilang kolesterol atau lemak jahat gitu ya. Itu bukan karena santannya, tapi karena proses memasaknya dipanaskan berulang-ulang. Nah, Sasa santan karena sudah boleh dibilang sudah di OHT, sudah bisa langsung dipakai. Jadi kalau kita bikin cendol, ibu-ibu juga susah cari santan, tidak perlu dimasak lagi, tinggal bisa langsung dipakai. Atau bisa jadi pengganti untuk smoothies. Kalau yang alergi susu bisa diganti dengan santan. Itu bedanya. Pengganti susunya bisa dipakai ini ya. Iya. Itu kalau dari sisi produk. Dan kami juga pilar yang kedua dari Sustainability Framework itu adalah social care. Social care itu artinya kami peduli terhadap manusia, bukan hanya manusia di luar tapi juga karyawannya. Semua produk ini diciptakan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan kerja, kemudian kesehatan untuk karyawannya juga. Bagaimana packagingnya diciptakan, kemudian harus steril dan seterusnya, dan tentunya terhadap masyarakat sekitar yang berkontribusi banyak terhadap penciptaan produk ini. Seperti itu. Nah, Ibu Rosiana, Bu Rida juga boleh menjawab. Kalau misalkan dilihat dari aktivitas atau kegiatan yang kemarin, rangkaian kegiatan yang dilakukan melibatkan masyarakat di Minsel, sebenarnya apa yang menjadi tantangan gitu ya, kesulitan apa untuk mengangkat mengenai tema ini yang kemudian nanti akan dikembangkan misalkan begitu ya, silakan. Iya, tantangannya tentu tadi itu ya, buat membuat masakan yang bervariasi tapi bagus dan enak itu masih agak kurang sih sebenarnya. Jadi terlalu biasa gitu, dan kita mau tantangannya nanti untuk menerapkan itu semua resep yang ada ke seluruh Indonesia. Nanti kita akan buat semua resep yang sudah dilombakan menjadi patokan, jadi resep ayo cegah stunting, kan bagus ya. Yang bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain di daerah-daerah lain juga. Lalu tantangannya tentu kita melihat tadi perkawinan dini itu, itu mungkin PR kita semua ya, karena kan itu tidak bagus untuk masa depan, banyak yang merubah kehidupan. Kalau anak masih muda punya anak, itu kemungkinan anaknya bisa stunting sih, karena bingung untuk parentingnya. Faktor-faktor yang mungkin tidak diperhatikan, tapi
Iya, ternyata berkontribusi berkontribusi. sekali karena dia membesarkan anak kan masih bingung karena untuk stunting ini bukan hanya menu saja, bukan hanya makanan saja, harus memberi stimulasi. Misalnya waktu kasih ASI tuh nggak boleh main HP gitu. Iya, kan mungkin nggak tahu ya waktu lagi hamil harus diajak bicara. Kalau masih remaja punya anak, wah bingung deh. Gitu. Iya, Jadi untuk memperhatikan semua itu ya dia sendiri masih mau main. Secara usia dan mental mungkin belum Belum siap siap begitu. dan ternyata saya mendapati kan dari pertanyaannya masih banyak katanya pernikahan yang remaja habis SMA langsung menikah, itu juga tantangan. Mungkin Bu Rida tambahan tantangannya. Kalau tantangannya karena tempat ini jauh, jauh dari Jauh ya, Jakarta dan aksesnya. selain jauh mungkin seringkali kalau kita mau berkomunikasi terkendala jaringan segala Jaringan. macam sehingga perlu menciptakan banyak kader duplikasi sama seperti orang Jakarta. Sama tadi seperti saya bilang, sumber dayanya harusnya orang-orang di Minahasa ini harus sama dong dengan orang di Jakarta gitu ya. Dan sebetulnya kenapa juga Zumba yang dipilih? Nah, Karena Zumba itu kan olahraga yang fun, yang happy, Iya. ya. Semua orang bisa bergerak dan orang Minahasa ini suka sekali berjoget, berdansa, bergoyang. bergoyang ya. Bergoyang. Jadi itu penting. Kenapa? Sehat itu bukan cuma tentang fisik, tapi juga sehat mental. harus Iya. happy. Harus gitu. happy. Iya. Kalau kita nggak happy, bagaimana kita bisa melakukan semuanya dengan penuh sukacita? Terus satu lagi mungkin ya, Zumba ini kan bisa lintas usia ya Bu Rosi. Iya. Kemarin ada hal yang menarik sampai opa-opa tuh tertarik Ikut sekali dan goyang. ikut bergoyang. Opa. Ya, dan kemudian mungkin kalau olahraga yang lain, kadang-kadang anak-anak remaja itu mager. Padahal salah satu yang menjadi pencetus stunting adalah calon ibu yang kekurangan zat besi dan Iya. kekurangan gizi. Jadi kalau anak-anak remaja putri yang SMA atau kuliah, mereka itu diet-diet, makanannya kurang zat besi, kurang asam folat, kemudian dia hamil, pernikahan dini, anaknya berpotensi buat stunting. Nah, itu yang seringkali luput dari perhatian. Makanya edukasi stunting bukan hanya buat ibu kader atau ibu-ibu hamil, tapi bakal ibu yang akan hamil itu adalah para remaja putri, itu harus dibekali pengetahuan tentang makanan yang tepat, yang tidak kekurangan zat besi, sehingga kalaupun satu hari mereka melahirkan anak-anaknya bebas dari stunting. Iya. Begitu. Baik. Nah, Bu, ini juga kan pada tanggal 25 ya, kalau tidak salah ada pengambilan video di Sasa Signature. Nah, itu boleh diceritakan sedikit ya, itu bahwa merupakan penanda bantuan Sasa di beberapa desa sekitar pabrik Sasa. Nah, itu ceritanya seperti apa? Nah, itu sebenarnya terkait lagi dengan Sasa Environment Care. Oke. Dan juga Sasa Social Care. Artinya Sasa peduli bukan hanya kepada karyawannya saja Bu Rosi dan Maureen, tapi juga terhadap lingkungan. Lingkungan itu ada dua, ada lingkungan hidup dan ada lingkungan sosial. Lingkungan hidup dalam arti tadi seperti saya katakan, Sasa peduli terhadap keberlanjutan pohon kelapa, ya, terhadap replanting pohon kelapa. Sasa juga peduli terhadap sampah plastik. Sehingga sebetulnya setiap kali ada activity kita berusaha sekali mengurangi kemasan sampah plastik. Terus kemudian juga pada saat COVID itu Sasa melalui grup Rodamas memberikan bantuan berupa oksigen generator. Karena kita juga mau seminimal mungkin orang yang menjadi korban COVID. Ya, kemudian juga Sasa memberikan bantuan berupa pendidikan, infrastruktur pendidikan dan juga untuk masyarakat Posyandu desa sekitar. Jadi artinya bukan untuk pamer. Iya. Tetapi itu diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, lembaga lain, perusahaan lain. Melakukan hal yang sama gitu Iya. ya, Bu? Jadi kan Minahasa ini begitu luas, begitu besar ya Bu Rosi ya. betul. Kita jalan sejauh mata memandang isinya hutan dan pohon kelapa. Jadi bisa dibayangkan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan pemerintah daerah saja, atau mungkin Sasa saja, atau Rotary saja, atau Tribun saja, atau masyarakat saja gitu ya. Tetapi mari kita berkolaborasi buat kemajuan Bumi Nyur Melambai ini. Seperti Oke, itu. jadi memang isu stunting ini isu nasional yang butuh upaya yang kolektif begitu ya. Betul. Betul. Berkoordinasi, kolaborasi dengan pemerintah, dengan Rotary juga. Nah, menurut Bu Rida dan Ibu Rosa, kalau misalkan dari kolaborasi yang ada, bagaimana keterlibatan dari pemerintah
dan koordinasinya seperti yang sudah dijalankan ini bagaimana Ibu menilainya? Bu Rida? Kalau saya menilai pemerintah daerah di Minahasa ini sangat-sangat kooperatif. Kemarin pun yang hadir luar biasa ya Bu ya, Iya, luar biasa. dari aparat pemerintah, dari Bapak PJ Bupati, kemudian para kepala dinas, bahkan sampai ada damkar loh. Datangnya. Iya, damkar, ada damkar. kejaksaan. Kan lucu Bu Rosi, damkar itu terkenal paling responsif terhadap masyarakat. Jadi katanya kalau ada masalah apapun bilang sama damkar. Sampai ada ular sawah damkar panggilnya. Ada barang hilang cari damkar gitu ya. Jadi sebegitu mereka dicintai. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Kita sama-sama saling membutuhkan. Iya. Sasa membutuhkan pemerintah juga membutuhkan Sasa. Pun sama, Sasa membutuhkan Tribun sebagai media untuk memberitakan informasi yang benar. Tribun juga membutuhkan Sasa sebagai pihak yang bisa memberikan kontribusi. Iya. Gitu. Dari Rotary sih kita selalu berkolaborasi. Memang senang sekali kolaborasi dengan Sasa, dengan F2H Yayasan Cakrawala Kesehatan yang dokter-dokter dan psikolog yang membuat tools kita. Lalu Dr. Hasto Wardoyo sendiri dari BKKBN itu adalah anggota kehormatan Rotary Club Jakarta Metropolitan. Dengan Tribun sudah lama kita berkolab, dengan WHO, dengan UNICEF, dengan semua parti deh. Zaman sekarang memang kita harus kolaborasi karena kita tidak mungkin sendirian ya Bu Rida, harus rame-rame keroyokan. Gitu. Nah, untuk bagaimana melihat dampak jangka panjang dari kegiatan atau acara ini dalam menciptakan kesadaran yang berkelanjutan ya tentang pola hidup sehat ataupun untuk generasi bebas stunting ini, apakah ada inisiatif lanjutan yang nantinya akan direncanakan oleh PT Sasa Inti ataupun Rotary Distrik? Tentunya ada ya Bu ya. Jadi mungkin yang membedakan program kami dari program lain, kami sebutnya bukan CSR. Kami sebutnya Community Development. Community Development. Kalau CSR itu seperti Sinterklas. Sekali bagi-bagi barang selesai. Dan itu tidak bisa diukur. Tetapi kalau Community Development itu harus dipikirkan dengan matang. Targetnya apa? Siapa yang akan menerima manfaat? Kemudian bisa diukur afternya. Seperti tadi Bu Rosi katakan, sudah ada 350.000 ibu dan anak yang menjadi penerima manfaat dari program ini sejak 4 tahun pertama kami buat. Nah, tentunya supaya tidak membosankan, kami membuat program-program lain dengan tajuk yang berbeda, tetapi tentu masih ada sisi edukasi gizinya. Seperti itu. Iya, jadi kita sudah buat juga untuk remaja. Kita involve storyteller, kita pakai artis, kita pakai boy band, kita pakai influencer, ya supaya menarik tapi semua peduli ya. Lalu kita juga buat pelatihan untuk guru sampai ke pulau-pulau ya, ke Pulau Tidung waktu itu. Gurunya ini supaya menyiapkan anak-anak juga gitu. Jadi selain orang tua, kader, semua pihak kita libatkan. Dan jangan lupa juga bahwa sebagai salah satu pencapaian program ini, kami sudah mendapatkan 2 award. Oh iya, betul. Yang pertama award Top CSR Award dari majalah Top Business Indonesia. Itu kami mendapatkan bintang 5, artinya di level yang tertinggi selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian juga ada lagi Indonesia SDG Award. Juga kami mendapatkan award di tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini masih dapat lagi, tapi dengan topik yang berbeda. Tapi itu bukan prioritas kami sebetulnya. Betul. Itu hanya sebagai validasi saja bahwa apa yang kami lakukan memberikan satu dampak yang baik kepada masyarakat. Tapi yang terpenting buat kami mau Indonesia ini bebas stunting. Begitu ya Bu Rosi ya? Iya, betul. Bisa jadi inspirasi juga ya Bu. Betul. Betul. Oke. Nah, mungkin terakhir ya, menutup bincang-bincang kita di saat ini, dari Bu Rida mungkin apa pesan yang ingin disampaikan ya kepada masyarakat, terutama terkait komitmen PT Sasa Inti dalam mendukung kesehatan dan gizi atau kita dalam pencegahan stunting. Stunting ini bukan masalah yang sepele, bukan masalah yang simpel gitu ya. Stunting ini masalah kita bersama, sehingga juga harus dipecahkan bersama-sama.
ada kolaborasi dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, kemudian juga pihak industri, media, akademisi, kemudian juga organisasi sosial, sehingga program ini masalah ini segera teratasi. Karena kalau cuma salah satu pihak saja yang bekerja, itu tidak akan membuahkan hasil. Seperti dibilang, no one left behind. Tidak ada satu orang pun yang kemudian ditinggalkan, sehingga semua juga harus terlibat berkolaborasi untuk kemajuan Indonesia tercinta dan juga secara spesifik untuk di Bumi Nyur Melambai. Oke. Ibu Rosiana mungkin mungkin pesan untuk masyarakat bagaimana bisa terlibat aktif ya mempromosikan gaya hidup atau pola hidup sehat dan memastikan kesejahteraan generasi ke depan. Ya, nomor satu, kita harus peduli dulu. Jadi kita jangan bilang bahwa itu kan tugas pemerintah gitu. Buat apa saya capek-capek? Karena kita semua harus terjun karena tidak terkejar gitu. Jadi untuk hidup sehat, kita harus jadi people of action lah. Pertama-tama kita contohkan dulu ya, olahraga, makan yang sehat, jangan iri hati, menerima apa adanya gitu. Itu juga kesehatan mental sangat penting ya. Menerima semua, menerima anak, karena saya concern sekali nih terhadap child abuse ya, terhadap kekerasan di dalam rumah tangga, karena intinya tidak menerima keadaan apa adanya, tidak bersyukur. Jadi juga harus berdoa, harus bersyukur supaya semua oke. Jadi sesudah itu kita menjadi seperti semboyan Rotary People of Action. Jadi ayo kerjakan, turun ke lapangan, pedulilah, bantu yang membutuhkan. Seperti nggak usah susah, kasih waktu juga cukup. Jadi kita semua harus meningkatkan kepedulian sosial gitu ya, karena memang nggak bisa kalau mengandalkan pemerintah saja. Menurut saya lanjutkan aja, terus jalankan, just do it. Just do it. Oke, mungkin ada closing statement terakhir menutup bincang-bincang kita. Silakan dari Ibu Rida deh. Organisasi terkecil adalah diri kita sendiri. Jadi sebelum kita peduli pada orang lain, mari kita peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap kesehatan kita sendiri, baik itu fisik, mental, emosi. Jangan lupa juga kalau mau hidup sehat, gunakan santan yang ada hatinya. Sasa santan. Sasa santan. Basantan. Iya. Itu dia bincang-bincang kita di saat ini, bagaimana gelaran atau rangkaian acara yang dilaksanakan tentunya dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesehatan dan pencegahan stunting di masyarakat yang dilakukan oleh PT Sasa Inti bersama dengan Rotary Distrik dan juga pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dan tentunya masyarakat sekitar yang terlibat aktif juga karena memang dimulai dari keluarga ya Bu. Nah itu dia Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Bye Tribuners, makasih Maureen. Makasih. Terima kasih.